Halo teman-teman, sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta dimanapun teman-teman berada. Semoga kita selalu bisa bertemu, kita bisa selalu diskusi, dan kita selalu bahas tentang timnas kita. Karena tentu saja kita sama-sama bagian daripada penggemar timnas kita. Dan kita lihat semakin hari timnas kita semakin menunjukkan perkembangannya, terlebih setelah dipegang oleh coach sebelumnya yaitu STY. Jadi kita melihat timnas kita sekarang semakin diperhitungkan. Namun di dua pertandingan terakhir, kalau kita lihat menghadapi Australia dan juga menghadapi Jepang, yang saya maksudkan di dua pertandingan round 3, kita selalu terlihat begitu keteteran. Kita terlihat seperti tidak menemukan formasi terbaiknya. Timnas seakan kehilangan gairah untuk bisa menciptakan peluang demi peluang saat kita berhadapan dengan tim-tim sekelas Australia maupun Jepang. Padahal kalau kita lihat di pertandingan yang lain antara Australia dengan Jepang, Australia dengan Arab Saudi, dengan Bahrain, sepertinya mestinya timnas kita bisa mengimbangi daripada timnas Australia. Namun bagaimana kita lihat saat kita berjumpa di kandang Australia, kita betul-betul tidak berdaya di sana. Walaupun serangan demi serangan dilakukan, namun timnas kita seperti kesulitan untuk bisa menembus daripada pertahanan Australia. Untuk itu tentu saja timnas butuh pembenahan, bukan saja menambah pemain, namun perlu adanya kerjasama tim secara keseluruhan, motivasi tim secara keseluruhan, kemudian juga adanya strategi khusus yang diterapkan oleh pelatih, tentu saja juga secara keseluruhan. Dengan demikian, timnas kita akan menemukan jati dirinya. Timnas kita secara keseluruhan, termasuk per individu pemain, akan menemukan daripada permainan terbaiknya. Contohnya Mas Herges yang sampai sekarang ini saat lihat di timnas kita masih belum menemukan permainan terbaiknya. Padahal kita tahu bagaimana di klub Mas Herges sangat main dan tampil sangat-sangat luar biasa. Jadi dengan tolak ukur semacam itu, tentu saja tim pelatih harus lebih jeli lagi, lebih pandai lagi dalam mengasah kemampuan para pemain-pemainnya, di dalam menemukan permainan terbaiknya bagi pemain-pemainnya. Dan tentu saja itu sangat diharapkan agar timnas kita menjelma menjadi tim yang betul-betul kuat sesuai dengan kekuatan per individu pemain-pemain yang ada di timnas kita. Karena secara kualitas, secara individu, pemain-pemain yang ada di timnas kita sangat-sangatlah baik. Untuk itu kita sarankan kepada tim pelatih agar lebih jeli lagi, agar lebih teliti lagi di dalam menggali kemampuan daripada pemain-pemainnya, agar timnas kita bisa kerjasama dengan baik. Masing-masing pemain menemukan permain terbaiknya, dengan performa terbaiknya, dengan semangat yang sangat diinginkan, agar bisa kekuatan menjadi bagian daripada rencana timnas kita untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal di dalam setiap pertandingan. Kemudian di sini saya akan bahas satu pemain, yaitu Rafael Strijk. Di beberapa pertandingan terakhir, Rafael Strijk yang sebelumnya menjadi andalan daripada STY, namun di bawah asuhan Patrick Kluivert, sepertinya Rafael Strijk masih kurang mendapat perhatian di dalam timnas, karena di beberapa pertandingan tidak dimainkan. Atau mungkin Patrick Kluivert memandang bahwa Rafael Strijk masih kurang mendapatkan menit bermain, sama dengan Nathan Juaon. Tentu saja semuanya kita kembalikan ke tim pelatih yang di bawah Patrick Kluivert.
Namun kita harapkan Rafael Struyck tetap bisa diharapkan kemampuannya, pemain terbaiknya, karena dia pemain muda yang sangat-sangat bagus. Dia pandai membuka ruang, bahkan jika ada kesempatan mencetak gol, dia memiliki insting mencetak gol yang sangat-sangat bagus. Seperti kita lihat waktu di Piala Asia 23, dia bermain sangat-sangat luar biasa. Tentu saja kemampuan seperti itu harus digali, harus dikembangkan, dan tim pelatih harus bisa menjadikan amunisi tersendiri bagi pemain seperti Rafael Struyck. Untuk itu kita tunggu bagaimana kiprah nantinya Rafael Struyck, atau mungkin nanti akan diperankan saat Piala Asia U23 mendatang. Karena kita lihat sekarang menghadapi AFF, Rafael Struyck, Marcelino, Ivar Jenner, Justin Abner tidak dipasang. Kemungkinan nanti akan dipersiapkan untuk Piala Asia U23. Karena itu juga turnamen sangat-sangat penting tentu saja. Mungkin di sana juga ada tim Kevin, kemudian Dion Mark. Jika nanti semuanya bisa tampil bagus, saya yakin di Piala Asia U23 timnas kita bisa mendapat perhatian khusus pada tim-tim yang lain. Untuk itu kita tunggu saja bagaimana nanti kelanjutan daripada pemain-pemain muda kita ini seperti Rafael Struyck. Semoga saja nanti bisa menjadikan andalan daripada timnas kita, dan ke depan pemain-pemain muda seperti Rafael Struyck dan sebagainya nantinya akan menjadi kekuatan tersendiri bagi timnas kita jika pemain-pemain senior kita sudah mendekati akan gantung sepatu atau tinggal akan meninggalkan timnas kita secara tidak langsung. Pemain tersebut sudah tidak bermain dengan timnas kita. Teman-teman, mungkin itu dulu bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kata kalimat yang kurang berkenan, mohon diluruskan, dan semoga saja kita bertemu lagi. Terima kasih, selamat aktivitas.